Geopolitik Timur Tengah memanas, dolar justru melesat, bidik level 100.00. Sobat traders, geopolitik biasanya bikin pasar goyah, tapi kali ini dolar malah menguat tajam. Ada apa di balik pergerakan dolar yang menguat ini? Apakah level 100 bisa dicapai pada minggu ini? Demikian juga menjadi peluang buat kita mencari profit. Oke Sobat Traders, kita akan bahas analisa mingguan Forex untuk minggu ini tanggal 23 sampai 27 Juni 2025. Jangan kalian skip video ini, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan bahas analisa Forex dan peluang-peluangnya. Ini adalah ulasan market sepekan Sobat Traders. Semua mata tertuju kepada geopolitik yang ada di Timur Tengah. Konflik perang Israel dengan Iran sudah memasuki hari ke-10, yaitu dimulai pada tanggal Jumat ya, waktu itu Jumat 13 Juni ya, dan sekarang tanggal 23 Juni. Kita lihat Amerika Serikat juga sudah ikut ambil bagian dalam menjatuhkan bom ya ke situs-situs nuklir yang ada di Iran. Dan kita lihat nih Sobat Traders, dolar bullish di tengah memanasnya geopolitik global. Biasanya aset-aset yang dikenal sebagai safe haven itu kalau di mata uang biasanya yen, dan ada juga CHF. Dan kalau untuk produk lainnya biasanya gold. Tapi saat ini kita lihat dolar mengalami kenaikan. Oke, berikut adalah faktor yang mendukung dolar menguat di tengah geopolitik ini. Yaitu dolar ini juga dikenal sebagai aset safe haven ya. Jadi saat ketidakpastian geopolitik, investor global cenderung mengalihkan dana ke aset yang aman. Dan dolar salah satunya. Kemudian yang kedua, naiknya permintaan atau likuiditas global. Dalam kondisi ketegangan geopolitik, pelaku pasar cenderung menghindari aset yang beresiko dan mencari atau mata uang atau komoditas yang lebih aman. Kemudian kita lihat kebijakan suku bunga AS yang hawkish pada pertemuan FOMC minggu yang lalu. Ketua The Fed yaitu Powell mengatakan ya bahwa memang dia mempertahankan suku bunga, tetapi dia juga bilang bahwa ada resiko inflasi yang akan lebih tinggi pada bulan-bulan ke depan. Itu artinya apa? Kalau inflasi tinggi, maka suku bunga yang lebih tinggi saat ini masih diperlukan. Jadi belum buru-buru untuk turunin suku bunga. Dan ini merupakan sikap hawkish yang bisa mendukung dolar menguat. Oke Sobat Trader, baca simpulan ini ya. Jadi meskipun ya terjadi geopolitik dan faktor-faktor lainnya seperti ada efek-efek perang dagang juga, tetapi para investor tetap ya memilih dolar sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian. Oke, jadi peluang dolar masih cukup terbuka untuk melanjutkan rally bullish. Kita lihat minggu yang lalu dolar mencatat kenaikan 0,53%, ditutup di 98.310. Oke, kita lihat minggu ini fokus kemana? Fokus tetap kepada pertikaian atau konflik yang ada di Timur Tengah. Kita lihat ini adalah gambar peta Timur Tengah, ada Selat Hormuz ya, yaitu antara Semenanjung Arab dengan Persia ya. Ini merupakan tempat untuk distribusi ya minyak dari negara-negara Teluk. Oke Sobat Traders, kemudian fokus market lainnya selain daripada itu ya, maka kita juga melihat nih ya bahwa apabila ada eskalasi yang berlanjut, dolar kemungkinan masih diminati ya. Selain itu juga mata uang safe haven yang bisa jadi incaran investor adalah USD JPY dan Swiss franc. Oke, data ekonomi minggu ini yang perlu Sobat Trader perhatikan adalah pada hari Senin ada data manufacturing dan service PMI dari Eropa ya, dan juga dari Amerika ada flash manufacturing PMI. Ini bisa menggerakkan market di sesi Eropa dan juga di sesi Amerika. Kemudian kita lihat yang penting adalah ada Fed Powell speak, dan ada juga BOE yaitu Bailey speak ya. Kita lihat Powell dijadwalkan 2 kali berbicara pada tanggal 24 dan juga 25. Kemudian kita lihat Sobat Trader dampak untuk Fed Powell ini apabila dia masih kekeh untuk tidak buru-buru turunin suku bunga, ini akan mendukung dolar menguat. Kemudian data final GDP kuartalan untuk Amerika dan unemployment claims ini pada hari Kamis tanggal 26. Dan kalau untuk data utamanya adalah core PCE yaitu inflasi yang menjadi rujukan buat The Fed. Jadi akan dilihat nih apakah inflasi naik tinggi ya, lebih tinggi daripada sebelumnya, maka ini menguatkan langkah Fed untuk tidak buru-buru menurunkan suku bunga. Oke, paham ya Sobat Trader? Jadi inilah alasan-alasan yang mendukung US dollar. Oke, kita akan bahas langsung aja kepada analisa cara teknikal dan peluang-peluang. Oke traders, kita lihat dulu
indeks dolar secara mingguan kita lihat pada minggu yang lalu berhasil bouncing ya, bouncing atau dia ditutup naik ya, rebound dari level low atau level di zona support. Kita lihat di sini ada candle hammer ya, hammer bullish kita lihat, kemudian dilanjutkan dengan candle bullish yang kuat sehingga ini menandakan adanya lonjakan rebound US dollar. Dan kita lihat untuk reboundnya masih bisa berlanjut ya. Kita lihat, kita sabar dulu menunggu untuk level tertinggi pada minggu yang lalu ya. Kita lihat sedikit di sini yaitu di 98720. Apabila di break maka akan terjadi break of structure dan kita bisa lihat dolar yang menguat akan kita lihat kepada aset-aset seperti USD Japanese Yen. Kita lihat USD Japanese Yen seminggu yang lalu kita lihat melanjutkan penguatan ya daripada minggu sebelumnya yang saat perang Israel ke Iran ya tanggal 13 dia langsung melesat naik ya, dan dilanjutkan pada minggu yang lalu. Dan hari ini hari Senin kita lihat sudah keluar ya atau sudah break out 146.278. Kalian perhatikan level 146.278 adalah level tertinggi tanggal 29 Mei atau di akhir Mei. Dan ini sudah close di atas level 146.278, artinya sudah break of structure. Kalau sudah break of structure maka tentunya harga akan mengincar level yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih panjang ya. Bukan berarti harus hari ini juga dia akan naik ke 147.63 atau 148, tapi mungkin akan ada aksi koreksi. Jadi sobat trader, ketika harga koreksi turun dulu, kita bisa mencari atau mengincar posisi buy ya. Sobat trader bisa mengincar area buy-nya adalah di bawah 146. Misalnya 145 80 ya, atau di sini 14576 atau 145 80. Level yang saya rekomendasikan untuk kita open buy dengan target untuk swing ya, kita bicara swing yang lebih jauh adalah 148 ya sobat trader, 148 60-an. Jadi masih ada 200 sampai 300 pip untuk peluang kita cari posisi buy di USD Japanese Yen. Kemudian untuk Euro USD sobat trader, kita lihat Euro USD ya, kita lihat ada dalam pola ya, ini adalah pola descending triangle. Kita lihat pada H4 kelihatan ya sobat trader, descending triangle itu adalah triangle yang harganya turun mendesak ke level support horizontal. Nah, biasanya kalau descending triangle ini adalah harga akan break support. Nah, di sini adalah supportnya 146 ya, 146.500. Jadi kalau break 146.500 kita bisa cari posisi sell 50 pip untuk satu shoot, atau mungkin untuk yang longnya bisa juga sampai 1.13 di sini ya. Jadi berarti 100 sampai 150 pip untuk Euro USD. Kemudian GBP USD kita lihat terjadi koreksi juga GBP USD ya, harga gagal melanjutkan kenaikan ke level 1.3631 dan mulai ada penurunan. Kita lihat untuk GBP USD memang tidak selemah euro ya untuk saat ini kita lihat. Tapi ada peluang untuk turun. Kita lihat di sini harga sudah swingnya, kita lihat swingnya gagal membuat swing high yang lebih tinggi, maka ini akan cenderung turun. Kita bisa cari posisi untuk entry ya, menunggu break di sini sobat trader. Jadi kalau break 1.3381 maka kita cari posisi sell dengan target berikutnya adalah ke level ini ya. Oke, jadi kita lihat 80 pips ya. 80 pips ya, kita lihat di sini 80 pips. Sampai yang bawahnya lagi kita bisa cari di sini ya sobat trader, yaitu 3280-an. Jadi dengan menguatnya dolar maka GBP euro juga cenderung turun ya sobat trader. Kita lihat lagi untuk yang lainnya. Kita lihat untuk grafik ya, kita lihat untuk yang cross pair. Kita lihat untuk cross pair. Nah, kita lihat untuk GBP JPY sobat trader. GBP JPY kita lihat di sini 19683 adalah resistennya. Jadi ini harga sudah mulai menguji resisten ya, yaitu level tertinggi pada 17 Juni. Nah, ini tinggal menunggu aja kalau breakout ya di H4 berhasil close ya, candle close-nya di atas 19683 maka break of structure. Jadi sobat trader bisa membuat buy limit ya, menunggu harga pullback sedikit lagi ke 19680 dengan target berikutnya adalah mencari yang lebih jauh lagi. Nah, ke sini ya sobat trader. Jadi peluangnya masih banyak, bisa jadi ke sini ke 197.400 sampai puncaknya adalah di sini 198.600 target untuk bullish GBP JPY. Ya kelihatan sobat trader ini memang cenderung bullish
Tapi kita menunggu harga break dulu 19683, kemudian bisa cari posisi pullback yaitu ke 19640, baru kita buy di level tersebut. Oke sobat traders, coba kita lihat lagi untuk yang lain seperti AUSI ya, AUSI atau AUD USD kita lihat. Ya, AUD USD kita lihat ini ada terjadi penurunan ya, jatuh dari level tertinggi daripada sebelumnya kita lihat, dan pakai moving average juga untuk H4 sudah di bawah moving average. Jadi D1 juga sudah berada di 2 moving average dan tinggal di 1 moving average lagi ya, moving average 100. Jadi kemungkinan besar terjadi penurunan. Kita lihat saja, kita mencari ya level. Nah, di sini ada nih sobat trader, ada area ya support di sini kita bisa cari. Ya, di sini ada zona ya sobat trader. Kemungkinan ini akan menjadi target ya. Di sini ada zona demand ya. Zona demandnya antara 0.6361 sampai 6350-an. Jadi target bisa mencari peluang, bisa masih cari peluang 100 pip ya ke area sini. Oke sobat trader, itulah analisa dan peluang-peluang untuk trading forex ya. Jadi fokusnya memang dolar masih menguat. Oke, jangan lupa peluang-peluang ini bisa kalian realisasikan ketika kalian buka akun, dan buka akun aja langsung di Jangkau Global Futures. Ada edukasi dan juga ada layanan signal-signal cara gratis. Oke, sampai jumpa lagi. Salam.